Hai teman-teman yang tidak teman tidak hai. Semua teman, semua sahabat, semua saudaraku, salam silaturahmi. Kembali lagi bersama saya Agung Mayun Purnama, AMP Info Channel. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan desa. Salah satu desa di Kabupaten Gianyar, yaitu berada di Kecamatan Tegalalang, yaitu Desa Taru. Kita akan berbincang-bincang langsung bersama kepala desanya. Tidak berlama lagi, kita saksikan langsung. Desa Taru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang terletak di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, di mana terdiri dari desa adat 14, desa adat 14 Banjar Dinas, dengan jumlah penduduk 10.900 jiwa. Dengan komitmen Kepala Desa Iwayan Warke, Desa Taru meraih kesuksesan dan segudang prestasi. Salah satunya adalah juara 1 desa wisata tingkat nasional. Selain itu juga mendapatkan juara tingkat internasional dalam acara The World Tourism Organization Recognize. Dengan segudang prestasi itu, akhirnya Kepala Desa Taru sering diundang menjadi salah satu narasumber dalam berbagai acara yang dilaksanakan baik di nasional maupun di internasional. Baik, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol bersama Kepala Desa Taru. Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di AMP Info Channel. Kali ini saya akan menyampaikan pada teman-teman kiat-kiat kemajuan salah satu desa di Kabupaten Gianyar, Bali. Teman-teman mungkin sudah tahu Desa Taru. Nah, Desa Taru ini saya saat ini di Rebuk Pagi Desa Taru bersama Bapak Kepala Desa atau Perbekal kalau di Bali disebut, akan bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol sedikit sekilas tentang desa wisata maupun kiat-kiat Perbekal sehingga mendapatkan segudang prestasi. Salah satunya lomba desa wisata tingkat nasional, itu Bapak dapat juara 1 ya, juara 1 tingkat nasional. Dan tourism WTO tingkat internasional, teman-teman. Luar biasa. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung ngobrol bersama Bapak Kades Taru. Pak Kades, ini namanya Bapak Wayan Warke. Bisa disampaikan. Pak Kades, bagaimana kiat-kiat Pak Kades ini dari semenjak jadi Kades hingga mendapatkan segudang prestasi yang luar biasa, mengharumkan nama Kabupaten Gianyar dan Provinsi Bali. Ya, teman-teman tahu, mungkin menjadi inspirasi untuk teman-teman kepala desa di seluruh Indonesia. Silakan Pak Kades. Baiklah, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini yang begitu cerah, dengan kedatangan juga dari Pak Agung, teman kita, juga dengan desa petanya yang juga luar biasa. Karena sejatinya setiap desa itu mempunyai potensi yang luar biasa, apalagi di desa kita dengan masyarakatnya harus benar-benar bisa berkolaborasi kalau mau membangun desanya bisa sukses ya. Karena di Bali khususnya desa itu tidak ada lahan. Lahan itu dimiliki oleh masyarakat khususnya adat. Disinilah kita membangun namanya antara pemerintahan dinas dengan desa adat harus benar-benar kolaborasinya nyambung. Kalau satu ego, kepala desa ego pasti tidak akan nyambung. Disinilah kita ingin keterbukaan karena desa itu memiliki dana yang cukup besar. Ada dana desa, ada dana BHP, ada ADD. Di sini kita gunakan harus melibatkan masyarakat juga, tidak lainlah melalui Musdes. Karena seorang kepala desa pasti punya visi dan misi. Di sinilah kita karena melihat provinsi kita berbasis alam juga berbasis budaya. Bahkan tagline-nya kita angkat juga An Eco Spiritual Destination. Bagaimana kita menjaga keberlanjutan alam ini untuk anak kita ke depan supaya warisannya betul-betul dinikmati oleh anak itu. Nanti siapapun pemimpinnya
ini harus tetap berlanjut. Karena itu kita libatkan masyarakat. Kalau sudah masyarakat terlibat dan ada pengelolanya di masing-masing destinasi, pasti wisata itu akan berlanjut siapapun nanti pemimpinnya. Ini yang harus kita tanamkan, kita libatkan masyarakatnya. Biarpun akomodasi itu dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, tapi tidak lupa juga bekerja sama dengan BUMDes melalui unit desa wisatanya. Contoh di Rado banyak punya destinasi, ada objek wisata Lumbung Putih, di sana kita bangun homestay, juga ada objek Semerorate, ada objek Taman Kunang-Kunang, ada objek Pikat River Ranking and Waterfall, ada Tegal Dukuh, ada Tegal Wedangga, ada Moringa, ada kebun desa, ada Janggal Pot, banyak sekali, ada cooking class, silver class, semuanya itu berkolaborasi, muaranya ada di BUMDes melalui desa wisatanya. Apa yang mereka dapat bekerjasama dengan desa? Satu, mereka dapat akses jalan seandainya menuju objek wisata, kita buatkan satu untuk wisata, dua juga untuk jalan pertanian digunakan oleh masyarakat. Ya, yang kedua, apa yang mereka dapatkan? Satu, dapat promosi langsung dari desa. Bahkan desa kalau memiliki punya homestay di bawah tamunya langsung ke penginapan. Silver class, tamu desa diajari mereka membuat cincin dan yang lainnya. Cooking class, belajar memasak tentang yang ada di Taru. Juga tentang Moringa, apalagi itu yang kami lakukan di Desa Taru. Apalagi juga punya swalayan minimat juga milik warganya. Tamu itu tidak khawatir datang ke desa. Harus kita libatkan semua masyarakat. Kalau masyarakat sudah terlibat, desa itu pasti akan terbangun dengan baik. Itu mungkin yang lakukan di desa kami, khususnya Desa Taru. Mungkin sejarahnya juga kami luar biasa Taru ini. Awal cikal bakalnya Bali ada di Taru dengan histori interaksi leadership makan dia datang ke Bali dengan pengikutnya. Itu juga luar biasa ya. Luar biasa teman-teman. Jadi Desa Taru teman-teman tahu pastinya berpikir tentang Gajah Taru. Nah di luar itu melalui Pak Kades yang memang giat sekali, ada yang namanya pemerintah desa adat teman-teman. Jadi bagaimana seorang pemimpin di desa, kepala desa bersinergi dengan pimpinan desa adat teman-teman. Jadi di Taru ini sudah terjadi seperti disampaikan tadi, kolaborasi antara pemerintah desa dengan pemerintah desa adat ya. Sangat luar biasa dan mengangkat potensi yang ada di Desa Taru dan menciptakan menjadi status desa wisata melibatkan masyarakat teman-teman. Ini yang sangat luar biasa karena tidak semua desa bisa melibatkan masyarakat ya, Pak Kades. Bagaimana kiat-kiat Pak Kades sampai masyarakat ini tertarik dan mendukung Pak Kades dalam mengangkat potensi yang ada di Desa Taru sehingga terciptalah objek-objek wisata alam dan penginapan-penginapan seperti homestay tadi. Ya, baiklah, awalnya kita cerita ya. Tahun 2020 tidak ada homestay di Desa Taru. Ya, sepi Pak ya, sepi, tidak ada homestay. Setelah itu kita bagaimana kita punya alam ini yang luar biasa, view-nya, auranya, dengan puranya Gunung Raung karena sudah dikenal oleh masyarakat. Kita tinggal mengemasnya saja sebenarnya. Karena masyarakat itu yang punya tradisi, punya budaya, supaya masyarakat masa jadi penonton terus ya. Kita tiap hari dilewati tamu ribuan tiap hari dari Kintamani, Ubud itu digunakan untuk cycling. Di situlah kita berkomitmen, kita siapkan rest areanya, pit stopnya, tempat ngopinya kita siapkan, tempat istirahatnya kita siapkan. Mereka otomatis akan meminta pada, oh ini berapa saya harus kena donation itu atau ya itu salah satu komitmen kita memberikan rest area kepada para wisatawan yang melihat keunikan Taru. Akhirnya lambat laun akhirnya mulailah kita sendiri buka buat homestay biar masyarakat. Akhirnya sekarang sudah ada 70 homestay langsung 70 homestay teman-teman milik masyarakat. Luar biasa. Bahkan kami lihat huniannya cukup ramai, bahkan yang datang itu kebanyakan turis mancanegara. Syukurnya lah adanya turis-turis masuk ke rumah-rumah, kita kuatkan juga pelatihan dari kerjasama dengan Poltekpar Bali, Kampus Pariwisata dan Unut, Warma Dewa, Triatma Mulia. Kita sesuai kebutuhan apa yang mereka diminta oleh contoh oleh pemilik homestay, housekeepingnya,
ya di roomnya kita bawa, jemput bola datang ke rumahnya, kita fasilitasi mereka, kita latih supaya mereka siap memberikan hospitality kepada wisatawan yang nginap ke rumahnya. Karena satu, rumahnya harus bersih, dua, tamannya juga tertata, otomatis desa secara langsung mendapatkan kebersihan dari rumah tangga, khusus sampah itu sudah terpilah jadinya. Apalagi juga kami di desa ada perdesnya, juga di tokoh adat atau penjuru adat itu juga membuat peraturan adatnya sendiri supaya warganya taat. Itu salah satu bonus dan kehadiran wisatawan. Jangan wisatawan ini jadikan istri, jadikanlah mereka bonus datang ke desa karena mereka sudah menjaga budaya, tradisi. Kami anggap mereka memberikan bonus untuk menjaga alam ini. Luar biasa teman-teman. Jadi dari konsep seorang kepala desa di Taru, itu Pak Wayan, dan dari konsep itu beliau komitmen untuk melakukan bersama stakeholder yang ada, bersama akademisi, universitas dan lain sebagainya, merintis desa wisata Taru ini menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga bukan hanya tamu dari domestik atau lokal sampai ke tamu mancanegara datang ke desa Taru untuk menikmati alamnya, untuk menikmati objek wisata yang ada. Salah satunya trekking pikat teman-teman, yang kebetulan terletak di belakang rumah Pak Kades sendiri. Jadi beliau membersihkan bersama timnya, ada sungai di bawah, ada sumber air, itu yang dibersihkan sehingga menjadi satu objek wisata yang memang ramai dikunjungi oleh tamu wisatawan mancanegara teman-teman. Jadi terkait desa wisata Pak Kades, tentunya selain melibatkan masyarakat, tentunya lingkungan alam ini harus bersih. Karena kalau tidak bersih, tamu wisatawan mancanegara mungkin tidak akan datang ke desa Taru. Nah, selain kebersihan lingkungan, alamnya dijaga, juga keramah tamahan masyarakat yang ada di desa Taru. Nah, bagaimana Pak Kades menciptakan kebersihan lingkungan ini yang saat ini memang sering didengung-dengungkan oleh pemerintah juga, adalah memilah sampah itu. Bagaimana masyarakat bisa mendukung program dari pemerintah dan dari Pak Kades sendiri selaku pimpinan di desa mengarahkan masyarakat untuk memilah sampahnya. Baiklah, sampah di mana-mana pun, bahkan sepanjang manusia ada, pasti sampah itu tetap ada. Namun satu sisi kita harus juga pandai-pandai bagaimana caranya sampah itu supaya tidak menjadi momok yang menakutkan. Pertama, kembali pada sektor atau leader pemimpinnya itu sendiri, bagaimana mereka bisa mencari mengatasi permasalahan sampah. Contoh yang kami lakukan di desa itu, kami buat peraturan desa pertama ya. Juga tidak mengurangi dari peraturan Pak Gubernur, Pak Bupati, kita paling bawah adalah peraturan desa. Nah, kita membuat perdes, kita ya undang khususnya tokoh-tokoh adat yang ada di masing-masing wilayah kita berkolaborasi dengan perdes ini secara bentuk, maukah mereka mengikuti. Akhirnya mereka setuju. Lah itu kita ya turunkan lagi, karena di Bali khususnya yang ditakuti oleh masyarakat itu pasti adatnya. Apapun peraturan adat itu, masyarakat yang wilayah itu pasti tunduk dia. Maka itu kami buat disuruh adat Taru itu ada namanya peraram ada awik terkait dengan pengelolaan sampah berbasis sumber tahun 2019 nomor 47 ini, supaya masyarakat itu taat dengan awik dan aturannya. Disinilah kita turun langsung, jemput bola langsung ini. Kita bawa kita bawa laptop, bawa printer, bawa tim, kumpulkan masyarakat semuanya, jemput bola. Kalau kita nunggu mungkin nggak lama, kita yang jemput bola. Kita langsung solusi langsung kepada kramo atau yang ada tinggal di sana, ada anak muda, ada ibu-ibu, ada bapak-bapaknya, kita kumpul bersama tokoh adatnya. Kita sosialisasikan terkait dengan baik apa sih yang mereka dapat kalau kita pengelolaan sampah. Contohnya kita sudah punya TPS 3R, nanti warganya tinggal ya membawa sampahnya sesuai jadwal yang ada di
masing-masing banyak. Kalau di Taru Kajau contohnya satu adat ini Selasa misalnya diangkut adalah plastik, seandainya mengeluarkan organik ini tidak diangkut. Seandainya sampahnya masih terpilah, ada kadar kebersihan yang memberitahu, sampai dia bandal dilaporkan ke juru, sampai lagi memandal dipanggil oleh juru, sampai 3 kali ya diumumkan di balai banjarnya atau di Paruman, sampai juga mandal ya kena sanksi adat berupa beras, ada aja berupa upakara sesuai dengan kehendak atau kesepakatan di masing-masing adat tersebut. Nah, itu yang kami lakukan supaya kita kebiasaan jadinya. Taruh pun sudah hampir 5 tahun, belum juga 100% kita bisa sampah itu terpilah dengan bagus, apalagi setiap hari juga ada keramaian, apalagi Taruh ini sebagai ya sentralnya masyarakat untuk berspiritual atau istilahnya barong itu, apalagi Galung ini hampir ribuan barong datang ke Taruh dengan pengikutnya mungkin ribuan ya. Ya perlu kita edukasi bertahap kita siapkan tempat-tempat sampah, mulailah mereka sadar sendiri gitu ya. Jadi ada berapa desa adat di Taruh, Pak? Ya kalau di Taruh itu kami wilayah ada 14 desa adat, 14 desa adat. Ya, 14 dari ya, desa dinas. ya, ada 11 subak Abian, 12 subak Basah atau Toyo. Juga dari jumlah penduduknya 10.992 jiwa. 10.900. Ya, jiwanya kakaknya 2.252 kakak ya. Jadi kalau satu desa Taruh ini kan volume sampahnya menjadi besar, Pak ya. Ya, bahkan akhir di tahun 2025 juga kita buat solusi lagi ke masyarakat agar masyarakat yang masih memiliki seperti ini tebal atau ladang, kita suruh mereka bawa sampah organiknya ke ladang, tidak lagi dibawa ke TPS 3R. Itu sudah berhasil 10 banjar 100% tidak lagi mengeluarkan sampah organik. Jadi, makanya yang masalah sekarang ini plastik ini masih tercampur juga, bahkan dari dari pemerintah provinsi kabupaten ini sebenarnya harus diatasi, karena desa kemana dia harus bawa, apalagi aturan adat kita dilarang membakar sampah residu atau plastik ini. Bahkan pengirimannya juga kadang-kadang terkendala kita ke Jawa. Ini harus segera sebenarnya harus diatasi oleh kabupaten provinsi, mencarikan solusi inovasi lah supaya sampah plastik ini yang kalau organik sudah bisa diatasi masing-masing adat lah. Ya banjar itu ya. Jadi sampah ini kan tanggung jawab kita bersama ya. Nah, di dinas mungkin ada namanya Permendagri atau Kemendes yang mengatur tentang pengelolaan sampah itu, Pak ya. Pengelolaan sampah yang berbasis sumber tadi. Dan di desa adat sendiri di Bali khususnya sudah dikeluarkan Perda, Pak ya. Perda tentang pengelolaan sampah berbasis sumber tadi. Benar sekali, jadi dua aturan yang berbeda ini dari Perda dan Permendagri sudah bisa dipadukan oleh Pak Kades di Desa Taruh sehingga masyarakat sudah mulai sadar, Pak ya. Cuman kalau sampah organiknya sudah bisa kita clearkan di desa, Pak ya. Jadi seperti kembali ke alam yang zaman dulu, Pak ya. Zaman dulu sampah-sampah dedaunan, sisa makanan rumah tangga, Pak ya. Langsung dibawa ke sawah atau ke ladang-ladang ya. Ke ladang-ladang untuk media tanam atau dalam hal pengolahan lahan. Ya, misalnya masyarakat kami yang tidak memiliki ladang atau tebel kalau balinya atau belakang rumah ini, kita juga layani dari desa. Ya, cuma sedikit sekarang volumonya yang masuk ke TPS 3R. Itu pun kita jadikan kompos di sana. Kita juga punya buat kebun ketahanan pangan luasnya 3 hektar. Komposnya itu kita pakai karena kita kasih ke petani gratis juga masyarakatnya tidak mau menyerap ini. Ya, kita pakai di kebun aja ya. Jadi perlu proses, Pak untuk mengedukasi masyarakat, lebih sering sosialisasi untuk masyarakat agar sadar memilah sampah, sehingga di lingkungan desa Taruh ini benar-benar bersih setiap harinya, Pak ya. Mudah-mudahan nanti adalah inovasi diberikan baik dari pusat atau dari provinsi atau kabupaten supaya sampah-sampah plastik ini bagaimana sebenarnya gampang sebenarnya. Kalau misalnya colokan pemanas listrik aja
bisa mencairkan. Cairan itu bisa pakai patung dan yang lainnya, tapi cost-nya tinggi ini. Ya. Kami sudah coba taruh dengan mesin pyrolysis, sebenarnya bisa dibuat patung, cairannya tinggal tuang ke cetak itu udah jadi, tapi cost-nya tinggi. Ya mudah-mudahan dari kabupaten dengan volume sampah plastik kan sudah bisa buat besar sebenarnya. Jadi kalau di Kabupaten Gianyar, Ya. TPA-nya cuma satu Pak ya, Ya. yaitu di Beda Temesi ya. Desa Temesi Pak, ya. Ya. Untuk mengakomodir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar. Betapa besarnya volume sampah yang masuk di TPA Temesi, Ya. seperti plastik dan residu. Ini yang paling penting Mbak ya. Ya. Jadi banyak mungkin kepala desa yang mengeluhkan hal seperti itu. Ya. Mungkin pemerintah daerah dalam inilah Kabupaten Gianyar dan Provinsi Bali agar memikirkan, mencarikan solusi Ya. untuk sampah plastik dan Residu. sampah residu. Ya. Mungkin ada pesan Bapak buat teman-teman kepala desa maupun pemerintah daerah Ya. terkait dengan penanganan khususnya sampah plastik dan residu ini. Ya, baiklah, sampah itu harus kita atasi bersama dengan kolaborasi kita masing-masing, supaya dari Bapak Gubernur sudah memberikan himbauan agar mengurangi khususnya pemakaian plastik. Bahkan di pasar, di swalayan sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan juga melalui juga Bapak Bupati Gianyar juga sudah juga melakukan peraturan agar mengurangi juga timbunan sampah rumah tangga berbasis plastik. Di desa juga kami sudah berusaha. Nah, kendalanya itulah, mudah-mudahan dari kabupaten bisa membuat inovasi supaya plastik ini bisa dijadikan ya daur ulang kembali dengan teknologi, karena kabupaten itu dananya banyak, kalau di desa kan dananya kecil ya, mungkin tidak bisa karena kita juga posnya banyak sekali harus kita danai dengan dana desa tersebut. Mungkin itu yang kami sampaikan. Marilah kita berinovasi untuk kemajuan di masing-masing desa, juga kabupaten dan provinsi, supaya alam dan bumi ini betul-betul bersih untuk diwariskan nanti kepada anak cucu kita ya. Terima kasih ya. Baik Pak Kades Taruh, jadi terkait dengan wisata, semua ini terkait Pak ya, kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah. Jadi kita mungkin dengar Pak, ada rencana dari pemerintah provinsi akan membawa sampah dari Badung dan Denpasar Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kalau itu kan Itu akan dibawa ke TPA Temesi Pak. ya, Bagaimana Pak? kita sudah dengar dari kepala desanya, kita sudah tegas dia menolak. Jangan lagi kami bebani, apalagi kabupaten ini pusatnya seni dan pariwisata. Jangan lagi bawa ke Kabupaten Gianyar. Kami pun sangat menolak. Minimal dari provinsi itu ada solusinya. Ya seperti kita lihat Singapura aja dekat, dia tidak ada sampahnya, dia sampai beli sampah. Seperti Cina juga kami belajar sana, dia sampai beli sampah ke masyarakatnya, dikelola karena di sana memang teknologinya tidak tertandingi ya. Itu menggunakan teknologi di sana Pak Ya, teknologi memang ya, kenapa Indonesia tidak ada teknologi tersebut? Kami pun heran karena kita negara kaya katanya, tapi teknologi kita tidak ada. Kurang kita Pak Ya, ya. kurang ya. Ya. Jadi Bapak pengalaman pernah ke Cina Pak ya? Mungkin Cina pengelolaan sama sampah di sana ya. Singapura ya. Ah. Bah kalau di sana Itu sampai dibakar Pak. Ya karena teknologinya canggih dengan sistem, bahkan sampah di setiap rumah tangga itu sudah dilihat dari call centernya, di pusat centernya, di mana sampah belum terangkut dilihat. Bahkan sudah di pabriknya sampah itu banyak jenisnya. Ada sampah dijadikan subur daun, sampah dijadikan untuk pupuk bunga, sampah dijadikan untuk penguat akar. Banyak sekali dapat, bahkan laris dibeli oleh masyarakat itu sendiri, dibalikan oleh masyarakat. Luar biasa pengalaman belajar sana. Singapura juga, satu pun kami cari di tempat umum tidak ada sampah, satu batang rokok pun tidak ada. Itulah disiplinnya masyarakat kepada pemerintahnya. Kalau di Bali belum bisa seperti itu ya, karena SDM-nya mungkin lebih taat di sana ya. Ya. Baik teman-teman, itulah tadi bincang-bincang kita rembuk pagi di Desa Taruh mengenai desa wisata yang begitu pesat sekali berkembang di Desa Taruh. Bahkan Kepala Desa Taruh meraih segudang prestasi teman-teman. Tentunya berbicara tentang desa wisata Taruh tidak terlepas juga didukung oleh kebersihan lingkungan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa berkolaborasi dengan desa adat dan masyarakat adat, masyarakat dinas, semuanya bergotong royong untuk
memilah sampah dan membawanya ke organiknya dibawa ke sawah dan ladang, plastik dan residunya dibawa ke TPS 3R, Bapak ya. Ya. Mungkin residunya langsung ke TPA, Bapak ya. Ya, kita masih juga melakukan pemilahan lagi sedikit ya. Karena contohnya masyarakat tuh belum semuanya tahu apa itu sampah residu, apa itu sampah anorganik. Iya. Yang disebut residu apa aja di situ belum semuanya paham Belum di semua masyarakat paham, ya. Kalau masyarakat mungkin generasi kita ke depan 10 tahun depan yakin itu sudah terpisah dengan bagus. Ya. Disinilah kita kesempatan untuk dari anak kecil TK, berilah mereka pelajaran di sekolah masing-masing tentang sampah ini sangat penting sebenarnya. Iya. Jadi kendala pemilahan itu harus diedukasi dulu, Pak ya, ke Ya. masyarakat dari tingkat SD Ya. sampai ke dewasa, Pak ya. Ya. Itu yang sangat penting sehingga masyarakat Ya. tidak enggan Ya. untuk memilahnya karena Ya. tidak tahu, Pak ya. Ya. Kalau dipilah demikian residu yang mana Ya. residunya yang mana organiknya benar-benar organik. Ya. Gitu ya. Sehingga di TPS 3R juga lebih mudah, Ya. tidak memilah terlalu banyak Ya. kembali. TPS 3R-nya berjalan, lingkungan bersih, Ya. desa wisata juga menjadi ramai, Pak ya. Ya. Ini suatu contoh teman-teman di kepala desa seluruh Indonesia, bahkan khususnya di Bali dan lebih khusus lagi di Gianyar, teman-teman. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan memilah sampah dan kolaborasi dengan desa adat. Edukasi lebih sering dilakukan untuk masyarakat agar paham terkait dengan pemilahan sampah, yang mana sampah organik, yang mana sampah plastik atau anorganik, yang mana sampah residu, teman-teman. Baik teman-teman, bincang-bincang kali ini Rembuk Pagi di Desa Taru, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman kepala desa khususnya, lebih semangat untuk menjaga lingkungan, Ya. sehingga tercipta lingkungan yang bersih Dan berbonus berbonus bagi pariwisata. itu sendiri ya. Baik, terima kasih teman-teman. Salam hormat, salam sejahtera semua. Om Santi 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 Om.